Husain dulu berada di sebelah kanan. pasukan Sayyidina Husain ada di sebelah sini. Pasukan Yazid bin Muawiyah ada di sekitaran sini semuanya, dikelilingi. Di daerah sana itu ada sungai Furat, Efrat, yang nggak boleh disentuh oleh pengikut dari Sayyidina Husain. Jadi selama 10 hari pasukan Sayyidina Husain kehausan, kelaparan, karena nggak ada akses untuk mengambil air minum. Oke. Di balik bangunan ini itu dahulu kala ada bukit. Di bawah bukit itu ada kemah-kemah itu untuk keluarga Sayyidina Husain. Jadi kemah, bukit, lalu tempat perangan di sini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dulu Sayyidina Husain itu melawan Yazid, pasukan Yazid bin Muawiyah ini tidak seimbang. Dari segi pasukan Sayyidina Husain hanya 70 atau 72 orang. Tapi dari Yazid 6.000 bahkan lebih. Jadi pasukan itu mengelilingi dan mengepung Sayyidina Husain. Nah, ada yang namanya Abbas bin Ali bin Abi Thalib, saudaranya. Ini diperintahkan oleh Sayyidina Husain untuk mengambil air di sungai Efrat. Otomatis beliau harus menerjang pasukan Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Jadi Sayyidina Abbas menerjang pasukan Yazid sendirian. Diriwayatkan bahwa tingginya Sayyidina Abbas itu hampir bahkan lebih tinggi daripada kudanya. Jadi kalau misalnya naik kuda itu kayak nyeret, kakinya itu kayak nyeret, saking gedenya. Badannya itu kekar. Datang ke sungai Efrat, bertarung sendirian untuk mengambilkan air minum untuk keluarga Sayyidina Husain, untuk anak-anaknya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sendirian ternyata dikepung. Ketika air sudah diambil, girbah itu wadah ya, kayak botol ke girbah dari kulit dari kulit kambing, diisi. Setelah diisi ternyata dikepung, diputus tangannya. Tangan kanannya putus. Tangan kanannya jatuhnya di sana, di dekat sungai Efrat. Setelah itu diambil tangan kiri, dipotong tangan kiri. Tangan kirinya ada di dekat samping masjid itu. Setelah tangan kiri dipotong, digigit oleh giginya. Digigit, dipenggal. Sayyidina Abbas dipenggal. Jadi posisi mayatnya beliau itu ada di sebelah sana, jauh daripada syuhada Karbala. Nah, syuhada Karbala itu semuanya hampir dari 60 orang dijadikan satu dengan Sayyidina Husain. Hanya Abu Fadl Abbas, Sayyidina Abbas terpisah. Kalau yang peringatan 10 Muharram sampai Indonesia diri itu di sebelah mana? Taruh, sebentar. Nah, oke, itu ceritanya. Jadi dari tanggal 1 pasukan Sayyidina Husain itu dikirim satu sampai tidak tersisa. Tanggal 10 Muharram tersisa hanya sendirian dan beberapa wanita anak kecil. Sayyidina Husain sendirian. Anak kecil ada yang namanya Abdullah Ar-Radi. Abdullah Ar-Radi ini anaknya Sayyidina Husain yang masih kecil, baru lahir kehausan. Ibunya tidak bisa memberikan ASI-nya karena saking kehausannya. Lalu Sayyidina Husain meminta kepada pasukan Yazid untuk memberikan air minum hanya kepada anaknya. Tapi apa yang didatangkan? Dipanah anak itu. Anaknya Sayyidina Husain yang masih bayi dipanah. Jadi pasukan Yazid dari sana, ini Sayyidina Husain dipanah dan itu meninggal anaknya. Jadi betapa kejamnya pada saat itu ya.
Sayyidina Husain datang dari Madinah ke Kufah, ke kota-kota lain, sampai berperang di kota Karbala. Jadi memang secara tenaga dan pasukan udah nggak berbanding, nggak seimbang. Tapi Allah perlihatkan kemenangannya. Yazid secara fisik, secara gohiriyah, secara penampilan itu memang menang. Tapi lihat, kita bisa lihat bagaimana bangunan kota-kota yang ada di Karbala saat ini itu berkah dari Sayyidina Husain, yang artinya Sayyidina Husain lah yang menang pada saat ini, bukan Yazid. Jasanya dikenang, syuhada Karbala dikenang, semuanya dikenang. Orang-orang yang ada di sekitaran diberi rizki, barokah. Jadi itu tentang keadaan Karbala. Oke, insya Allah kita 2 jam